Terima kasih masih bersama kami pemirsa. Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Muhammadiyah Gersikan Surabaya gelar halal bihalal dan santunan untuk seluruh santri asuh non-asramanya. Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Muhammadiyah Gersikan Surabaya gelar halal bihalal dan santunan untuk seluruh santri asuh non-asramanya di Masjid Al-Mukhlis Gersikan, Kota Surabaya. Kegiatan ini dihadiri 118 santri asuh non-asrama yang dibina oleh LKSA Muhammadiyah Gersikan. Dengan semangat ceria di bulan Syawal ini, mereka masih dapat saling bersilaturahmi dengan seluruh pembina panti dan kerabat sesama santri asuh. Tak hanya itu, seluruh santri yang hadir memperoleh santunan berupa sembako yang diharapkan dapat membantu meringankan beban keluarga di rumah. Rehan, salah satu santri asuh LKSA Muhammadiyah Gersikan, berterima kasih atas bantuan yang diterimanya. Mendapatkan bantuan, terima kasih Santi. Sementara itu, Kepala LKSA Muhammadiyah Gersikan, Abu Hasan, bersyukur dapat bersilaturahmi dengan santri asuh dan berterima kasih kepada seluruh pihak yang mendukung program ini. Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, para donatur yang dirahmati Allah, kami pada hari ini mengadakan halal bihalal silaturahim dengan seluruh anak asuhan non-asrama binaan LKSA atau Panti Asuhan Muhammadiyah dan Pesantren Gersikan Surabaya, dengan tujuan adalah ingin mempererat silaturahim dan sekaligus memberikan pembinaan. Harapan kami anak-anak asuhan baik dalam asrama maupun di luar asrama yang jumlahnya itu kurang lebih 150 ya. Mudah-mudahan dan harapan kita nanti ke depan menjadi anak-anak bangsa yang soleh, anak-anak bangsa yang baik, dan anak bangsa yang sangat bermanfaat untuk nusa dan bangsa. Menjadi anak-anak yang hidupnya penuh manfaat. Jadi jumlahnya ini ada hampir 150 non asrama dan di asrama. Dan ada pembagian sembako, buta beras, dan juga ada lauk pauk, ikan. Ya, ini dan harapan kami mudah-mudahan tetap memberikan kontribusinya, supportnya, dan mudah-mudahan baik Bapak Ibu semua. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdul Muiz memberitakan dari Surabaya, Jawa Timur. Selanjutnya pemirsa, pimpinan cabang Muhammadiyah dan Aisyah Krian Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur menggelar halal bihalal dan silaturahmi. Melalui momentum ini diharapkan seluruh guru maupun karyawan di lingkungan PCM dan Aisyah Krian menjadi insan yang mulia serta terjalin ukhuwah Islamiyah antar sesama. Halal bihalal dan silaturahmi pimpinan cabang Muhammadiyah dan Aisyah Krian ini dilakukan di halaman sekolah menengah pertama atau SMP Muhammadiyah 6, Krian, Sidoarjo, Jawa Timur. Sekitar 264 guru dan karyawan dari tingkat ranting, majelis, hingga pimpinan cabang Muhammadiyah dan Aisyah Krian dengan penuh hikmat mengikuti serangkaian acara yang dimulai pukul 13.30 waktu Indonesia Barat pada Jumat 25 April 2025 lalu. Melalui momentum ini, seluruh komponen di lingkungan PCM dan Aisyah Krian diharapkan dapat memahami dan bermuhammadiyah dengan benar sesuai yang diajarkan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan, sehingga para guru dan karyawan dapat bersatu padu. Kegiatan ini juga dimaksudkan sebagai upaya mencetak insan mulia setelah sebulan penuh berpuasa di bulan suci Ramadan. Saat ini waktunya bermetamorfosis menjadi pribadi yang lebih baik dan berkarakter, sehingga bisa diajarkan kepada siswa di lingkungan sekolah masing-masing. Kami tidak sendiri, ada bapaknya yang menemani. Hari ini alhamdulillah silaturahim semua guru karyawan sekolah Muhammadiyah, ranting Muhammadiyah di tingkat desa sama majelis unsur pembantu pimpinan di cabang Muhammadiyah yang rutin kita adakan setiap tahunnya. Karena beliau juga guru, maka karena bahasa Jawa ini sangat minim ya di daerah kita, terutama anak-anak jarang juga
mengetahui bahasa Jawa supaya memotivasi guru-guru untuk bisa kembali bahasa Jawa, varian-varian itu. Dan kebetulan aja hari ini siang hari, jadi biar Bapak Ibu peserta tidak ngantuk, jadi tetap sehat semuanya. Harapan kami adalah semua komponen di Muhammadiyah Krian bisa bersatu, kompak, semua Aisyah, Muhammadiyah, Ortum dan sebagainya, termasuk guru-guru bisa memahami benar-benar makna bermuhammadiyah itu bagaimana, seperti yang diajarkan Kiai Haji Ahmad Dahlan. Pertama kali yang didirikan adalah sekolah dan rumah sakit. Kira-kira itu menjadi sosial utama di Muhammadiyah Krian ini. Saatnya bermetamorfosis menjadi insan yang lebih mulia. Jadi maksudnya gini, metamorfosis kan perubahan ya, berubah ke arah lebih baik. Jadi kalau dalam IPA kan dari ulat, kepompong jadi kupu-kupu. Nah, kami berharap itu teraplikasi ke Bapak Ibu Dewan Guru. Nah, di sini ada mulai dari TK, SLB, SD, SMP dan SMA. Itu kami berharap menjadi lebih baik ya. Pertama menjadi lebih baik dalam proses pengajarannya, administrasinya, kedisiplinannya. Nah, itu yang kita ambil. Makanya dari itu dalam halal bihalal ini seluruh Dewan Guru dan pengurus PCM Krian kita berharap kepada seluruh Bapak Ibu guru untuk berubah menjadi lebih baik. Nah, menuju insan mulia seperti yang dijelaskan oleh pemateri kita, itu akidahnya, ibadahnya, muamalahnya itu harus lebih baik, mencakup 3 segi itu. Di samping itu juga karena kita semuanya guru, maka diaplikasikan dalam sekolah ya, bagaimana ibadahnya bisa tertular ke anak-anak, akidahnya tertular ke anak-anak. Kalau akidahnya ibadahnya bagus, muamalahnya juga bagus, bisa menularkan ke anak-anak. Itu insan mulia yang kita harapkan seperti itu. Halal bihalal dan silaturahmi ini rutin dilakukan setiap bulan Syawal. Uniknya tahun ini PCM dan Aisyah Krian menghadirkan Dai Sejuta Parikan yang juga anggota LDK PWM Jawa Timur Ustadz Haji Sujono, sehingga membuat suasana menjadi mencair dan penuh tawa lantaran parikan yang disampaikan oleh Sujono dinilai kocak dan mengocok perut. Muhammad Khalid memberitakan dari Sidoarjo, Jawa Timur. Terima kasih masih bersama kami pemirsa. Lazismu Jawa Timur memberikan hadiah umroh kepada 3 kantor Lazismu di daerah dengan kategori penghimpunan tunai dan persentase tertinggi selama bulan Ramadan tahun 2025. Penghargaan fundraising Ramadan dengan kategori penghimpunan tunai dan prosentase tertinggi diberikan kepada 3 kantor Lazismu di daerah. Di antaranya nomor 1 diberikan kepada Kabupaten Gresik karena berhasil menghimpun uang sebesar 3 miliar lebih. Nomor 2 diberikan kepada Kabupaten Malang karena telah menghimpun uang sebesar 1,5 miliar lebih. Dan nomor 3 diberikan kepada Kabupaten Jember yang telah menghimpun 1 miliar lebih. 3 kantor Lazismu di daerah itu kemudian mendapatkan hadiah umroh dari Lazismu Jawa Timur yang diberikan secara simbolis pada momen halal bihalal pimpinan wilayah Jawa Timur di Auditorium Kiai Haji Ahmad Dahlan Umsida. Sekretaris Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Timur, Pianto, mengatakan bahwa beberapa tahun terakhir ini pihaknya mendorong Lazismu untuk mengambil banyak peran, sehingga Lazismu bisa menopang kegiatan Muhammadiyah. Dengan adanya pemberian hadiah umroh yang diberikan oleh Lazismu Jawa Timur ini, harapannya dapat memotivasi Lazismu di daerah agar terus bergerak menjadi yang terbaik. Soal fundraising yang tadi dilakukan oleh Lazismu, memang kami dalam beberapa tahun terakhir ini mendorong Lazismu untuk bisa mengambil banyak peran. Harapannya Lazismu bisa menopang banyak kegiatan Muhammadiyah. Dan tadi disampaikan ada 3 kabupaten yang termasuk tertinggi ya di Jawa Timur, dan yang tertinggi adalah Kabupaten Gresik, dan karena itu diapresiasi dengan hadiah umroh oleh Aziz Muhammadiyah Jawa Timur. Mudah-mudahan ini menginspirasi yang lain sehingga kemudian bisa bergerak untuk menjadi yang terbaik Lazismu di antara Lazismu yang ada di Jawa Timur ini. Halal bihalal
PWN Jatim yang dilaksanakan hari ini memang kita maksudkan sebagian besarnya dari syiar Muhammadiyah di Jawa Timur, dan karena itu kita undang mubalik penceramah yang juga kader Muhammadiyah yang punya magnet luar biasa begitu, sehingga kemudian yang hadir sangat banyak, dan tadi kita menyaksikan yang hadir luar biasa banyak, menyemangati kita semua. Nah, yang kedua tentu sesuai dengan topik yang kami angkat tadi itu, maka halal bihalal kali ini diharapkan sebagai bagian dari sinergi seluruh pikiran, amal usaha Muhammadiyah, sehingga semuanya bisa dimaksimalkan untuk memajukan persyarikatan Muhammadiyah khususnya di Jawa Timur begitu. Halal bihalal yang diselenggarakan oleh pimpinan wilayah Muhammadiyah Jawa Timur kali ini menghadirkan Ustadz Kondang Adi Hidayat sekaligus Wakil Ketua 1 Majelis Tabligh PP Muhammadiyah yang memiliki magnet luar biasa sehingga mampu menyedot perhatian warga Muhammadiyah untuk berbondong-bondong hadir dan mengikuti momen halal bihalal ini. Muhammad Khalid memberitakan dari Sidoarjo, Jawa Timur. Selanjutnya pemirsa, Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Syafiq Mugni meluncurkan program layanan Umsida Cyber Security Service milik Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Jawa Timur. Program tersebut dinilai dapat melindungi aset digital milik Persyarikatan Muhammadiyah dari ancaman infeksi judi online hingga kebocoran data. Peluncuran program layanan Umsida Cyber Security Services atau UCS ini dilakukan oleh Ketua PP Muhammadiyah Syafiq Mugni, didampingi Rektor Universitas Muhammadiyah Sidoarjo Hidayatullah, Wakil Ketua 1 Majelis Tabligh PP Muhammadiyah Ustadz Adi Hidayat, dan Sekretaris PWM Jawa Timur Bianto di Auditorium Kiai Haji Ahmad Dahlan Umsida pada momen halal bihalal pimpinan wilayah Muhammadiyah Jawa Timur. Rektor Universitas Muhammadiyah Sidoarjo Hidayatullah mengaku program UCS ini sengaja dibuat sesaat setelah dilakukan tracing oleh tim handal Umsida dan diketahui sistem digital yang dimiliki oleh sebuah lembaga terinfeksi situs judi online. Umsida tidak ingin hal itu terjadi pada Persyarikatan Muhammadiyah karena ada ribuan amal usaha yang dimiliki Muhammadiyah. Umsida sendiri ingin memberikan kontribusi dengan meluncurkan layanan UCS yang dinilai dapat melindungi aset digital milik Persyarikatan Muhammadiyah dari kebocoran data hingga infeksi judi online, sehingga amal usaha yang dimiliki Muhammadiyah bisa aman dan selamat. Menurut rencana, layanan cyber security ini juga akan dibuka bagi lembaga lain yang memerlukan servis agar data digital aman dan selamat dari serangan virus. Umsida siap berkolaborasi membangun layanan cyber security ini. Itu menjadi komitmen kami, Umsida sebagai salah satu lembaga unggul di Indonesia yang kebetulan salah satu keunggulan kami selain status akreditasi tadi itu, kami punya keunggulan di bidang cyber security. Kita punya tim yang handal dan itu sudah kita jalankan di Umsida ini, sudah terbukti, dan karena itu kita juga ingin membagi keunggulan Umsida ini untuk juga ikut serta membangun keamanan sistem, membangun keamanan data yang mana hari-hari ini menjadi persoalan yang krusial ya, lebih setelah diberlakukannya Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Nah, kami tentu akan memulai dari lingkungan perguruan Muhammadiyah, Persyarikatan Muhammadiyah, sekolah rumah sakit memiliki Muhammadiyah itu akan kita tawarkan services ini kepada mereka. Kita sudah punya timnya, kita siap untuk kolaborasi membangun. Kita mulai dari Jawa Timur dan setelah itu akan berkembang di Indonesia, dan ke depan tidak menutup kemungkinan layanan yang kita berikan dalam cyber security ini kita juga akan buka bagi lembaga-lembaga di luar negeri. Ya, sesungguhnya kan pinjol itu sudah merambah kemana-mana ya.
Dan hasil tracing kami tidak hanya di lingkungan Muhammadiyah, di lembaga-lembaga lain juga sangat banyak yang menginfeksi ke sistem digital yang dimiliki oleh berbagai lembaga publik. Nah, kami punya kesadaran Muhammadiyah ini persyarikatan yang sangat besar, punya amal usaha ribuan, gitu kan ya. Nah, tentu ada kasus-kasus di beberapa titik. Kita ingin memberikan kontribusi bagaimana AUM yang dimiliki Muhammadiyah ini bisa aman, selamat, dan lebih dari itu kan banyak kasus ya. Dulu kita mendengar ada kebocoran data nasional. Nah, kita tidak ingin di Muhammadiyah ada kasus seperti itu. Karena itu mestinya berkomitmen. Itu kita ingin sharing dulu, berbagi dulu dengan kawan-kawan yang ada di Muhammadiyah. Kita selamatkan dulu. Nanti ke depan kita juga akan beri layanan kepada di luar Muhammadiyah. Peluncuran UCS ini disambut gembira oleh Ketua PP Muhammadiyah Syafiq Mughni. Menurutnya UCS ini akan bermanfaat untuk seluruh stakeholder Muhammadiyah. Tidak hanya itu, UCS juga bisa bermanfaat untuk perusahaan maupun lembaga lain di luar Muhammadiyah. Karena hanya memerlukan waktu 3 detik, masalah keamanan siber seperti infeksi situs judi online atau kebocoran data langsung teratasi. Terkait peluncuran cyber security services ini, kita menyambut dengan gembira karena ini tidak hanya bermanfaat bagi rekan musda saja, tapi untuk kepentingan seluruh stakeholders yang ada di dalam Muhammadiyah. Dan juga tidak hanya itu, ini untuk lembaga-lembaga lain, perusahaan-perusahaan di luar Muhammadiyah atau lembaga apapun yang memerlukan jasa keamanan cyber ini, karena di era sekarang itu menjadi sangat penting. Banyak sekali pencurian data dan penyalahgunaan data-data itu untuk kepentingan di luar kepentingan utamanya, sehingga merugikan lembaga-lembaga atau entitas manapun. Dan karena itu maka tawaran servis dari musida ini saya kira akan disambut dengan baik oleh masyarakat luas. Diketahui bahwa layanan cyber security milik Umsida ini berfungsi untuk melindungi data pribadi, menghindari kerugian finansial akibat kerusakan sistem, pencurian data, mencegah serangan siber, melindungi reputasi organisasi dan individu, serta memastikan kepatuhan regulasi dan standar keamanan data yang berlaku. Muhammad Khalid memberitakan dari Sidoarjo, Jawa Timur. Terima kasih masih bersama kami pemirsa. Wakil Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Ustadz Adi Hidayat memberikan uang pembinaan kepada Qori'ah cilik asal SD Muhammadiyah 10 Balong Bendo Sidoarjo dan kepada puluhan tim paduan suara yang tergabung dalam SMAM The Voice. Uang pembinaan tersebut diberikan Ustadz Adi Hidayat sebagai bentuk apresiasi kepada para siswa Muhammadiyah agar menjadi motivasi dalam mengembangkan bakat dan semangat belajar. Uang pembinaan senilai 7 juta rupiah diberikan oleh Ustadz Adi Hidayat kepada Qori'ah cilik bernama Naocha Najwa Marhaeni, 12 tahun, siswi kelas 6 SD Muhammadiyah 10 Balung Bendo, Sidoarjo, Jawa Timur, anak kedua dari pasangan Dodi Susanto dan Ima Damayanti. Naocha Najwa Marhaeni mendapatkan hadiah uang pembinaan karena bertugas membacakan ayat suci Al-Quran pada acara pembukaan Halal Bihalal Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Timur di Auditorium Kiai Haji Ahmad Dahlan Umsida. Seorang hafizah itu hafal Al-Quran juz 1 sampai juz 5, juz 29, dan juz 30. Karena hafal 7 juz, Ustadz Adi Hidayat memberikan hadiah uang senilai 1 juta rupiah setiap juznya, sehingga totalnya menjadi 7 juta rupiah. Selain Qori'ah cilik, uang hadiah pembinaan juga diberikan kepada tim paduan suara SMAM The Voice yang beranggotakan 43 siswa karena telah membawakan total 20 lagu. Setiap siswa mendapatkan hadiah uang pembinaan senilai 1 juta rupiah. SOT. Bapak Ibu sekalian juga
ini saya harus patut apresiasi juga kehadiran kebersamaan dan penguatan. Ini cuma di Muhammadiyah yang bisa mengajarkan satu komitmen ukhuwah yang sangat luar biasa. Biasanya jarang sekali ada pejabat yang menggantinya bisa saling menguatkan, tersenyum, jalan bersama dan saling mendukung. Di Muhammadiyah dicontohkan sekarang rektor UMS dengan pejabat Darwiyah, Prof. Adib dan Prof. Harun, keduanya datang untuk menguatkan dan memberikan dukungan kepada negara ini. Saya harap diapresiasi oleh kita semua. Bapak Ibu sekalian, dengan cepat dan singkat keluarga besar Muhammadiyah khususnya di PW Jatim ini. Sementara itu, Korea Cilik dan orang tua Naocha Nachwa Marhaeni mengaku senang dan bersyukur atas pemberian hadiah itu. Mereka tak menyangka jika mendapatkan hadiah dari Ustadz Adi Hidayat. Alhamdulillah senang bisa dapat hadiah dari Ustadz Adi Hidayat. Namun saya ingin sekali mondok di pesantren situ. Saya akan mendalami lagi dan berlatih lebih keras lagi, menghafal lebih banyak lagi sampai 30 juz. Nanti latihannya dibimbing sama orang tua saya dan juga dibimbing sama guru. Nanti mengulang seluruhnya lebih ditingkatkan lagi. Sementara itu, Korea Cilik dan orang tua Naocha Nachwa Marhaeni mengaku senang dan bersyukur atas pemberian hadiah itu. Mereka tak menyangka jika mendapatkan hadiah dari Ustadz Adi Hidayat. Alhamdulillah, tidak menyangka suatu hadiah dari Allah. Alhamdulillah. Setiap pulang sekolah itu setiap hari harus ada untuk menghafal, meskipun tidak hafal tetapi harus dihafal minimal setengah jam. Itu harus ada. Jadi setiap hari harus ada ayat yang dihafal, mesti dicatat, harus dihafal. Tidak ada target harus hafal atau gimana, tidak, cuma ada yang dihafalkan setiap hari. Saya berharap putri saya menjadi anak yang berguna bagi agamanya, bangsanya, dan semuanya. Karena cita-citanya ingin menjadi dokter. Ustadz Adi Hidayat berharap dengan adanya pemberian hadiah tersebut, diharapkan siswa Muhammadiyah termotivasi dalam mengembangkan diri serta semangat belajar. Muhammad Khalid memberitakan dari Sidoarjo, Jawa Timur. Selanjutnya pemirsa, puluhan siswa-siswi KBTK Aisyah Krian, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur mengikuti lomba fashion show dalam rangka memperingati Hari Kartini tahun 2025. Dengan mengenakan kebaya dan busana adat Nusantara, siswa KBTK Aisyah Krian diharapkan mampu tampil percaya diri di hadapan halayak umum serta dapat mewujudkan cita-citanya. Inilah aksi siswa-siswi KBTK Aisyah Krian, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, saat tampil di atas panggung dengan mengenakan kebaya dan pakaian adat Nusantara di aula sekolah setempat. Dengan menampilkan beragam gaya hingga meliuk ke kanan dan ke kiri, aksi puluhan siswa-siswi KBTK Aisyah Krian Sidoarjo ini memukau di atas panggung dan mengundang gelak tawa wali murid yang menyaksikan penampilan siswa pada lomba fashion show dalam rangka memperingati Hari Kartini tahun 2025. Lomba fashion show ini sengaja digelar untuk memacu semangat siswa dan melatih sikap percaya diri dalam menghadapi halayak umum. Di samping itu, untuk mengenalkan sosok Raden Ajeng Kartini dalam memperjuangkan emansipasi wanita sejak dini, sekaligus mengenalkan beragam busana adat Nusantara. Hari ini adalah kebetulan kita memperingati Hari Kartini. Ya. Ini kita sudah beberapa tahun setelah corona itu kita vakum dengan kegiatan-kegiatan. Kita mulai habis kegiatan corona, apalagi ada corona ini kita menapak sedikit demi sedikit kegiatan yang ada di sekolahan KBTK Aisyah Krian ini, mulai kita bergerak lagi
Jadi hari ini adalah untuk kegiatan Hari Kartini, untuk Kartini adalah inspirasi juga bagi anak-anak PAUD seperti itu. Mengenang cita-cita dari Kartini sebagai generasi anak bangsa, khususnya PAUD ini supaya lebih berani, lebih tidak hanya laki-laki saja, tapi perempuan itu juga kita sama-sama satu gender ya, walaupun anak kecil kita itu bisa menanamkan kebersamaan itu sama. Anak laki-laki dan perempuan itu adalah sama-sama ingin maju, sama-sama ingin berkembang, sama-sama ingin mencapai cita-cita seperti itu. Jadi memang temanya anak-anak ini dengan fashion show ini memakai baju adat ya, pakai baju adat, pakai baju tradisional. Kita tidak menetapkan ini ada Jawa, ada Sumatera, enggak, semuanya boleh. Tapi selama itu pakai baju adat. Dan intinya untuk yang perempuan kita sarankan untuk memakai jilbab. Jadi kita bukan Kartini yang sambulan, kita pakai Kartini yang jilbab Islam seperti itu. Sejumlah wali murid mengaku senang dan bangga melihat aksi siswa KBTK Aisyah Krian yang dinilai mampu tampil percaya diri dalam mengenakan busana adat Nusantara dan kebaya pada momen peringatan Hari Kartini tahun ini. Wali murid berharap siswa KBTK Aisyah menjadi anak solih-solihah, bermanfaat bagi agama dan bangsa Indonesia. Alhamdulillah, senang sih, bangga, paling enggak dia berani tampil percaya diri di atas panggung. Tadi menggunakan adat Jawa, sebenarnya memilih adat Jawa karena ingin mengenalkan kepada Angeli tentang adat Jawa aja, supaya mendapat ilmu bermanfaat buat Angeli, berkah barokah. Pastinya semakin percaya diri, semakin pintar, dan yang terbaik buat Angeli. Cukup bagus juga ya untuk menemukan anak-anak juga mengenal siapa itu Kartini, perjuangannya seperti apa, dan mereka juga mengenalkan baju-baju adat yang ada di Indonesia ini. Jadi ya untuk fashion show ini bagus untuk kita laksanakan biar anak-anak juga senang, bisa menambah percayaan diri mereka untuk fashion show, jalan-jalan dengan banyak orang. Harapan orang tua sih nggak muluk ya, anak bisa mandiri di fashion show ini, dia mungkin punya kepercayaan diri yang bisa lebih, itu aja. Dan ya intinya mereka mengenal apa itu peringatan Hari Kartini. Sekitar 88 siswa KBTK Aisyah Krian berlomba-lomba tampil memukau dan percaya diri. Para peserta lomba fashion show ini akan merebutkan juara 1, 2, dan 3. Juara harapan 1, 2, dan 3, serta nominasi 1 sampai 10. Bagi pemenang lainnya akan mendapatkan trofi dari pihak sekolah. Penilaiannya diantaranya adalah busana lengkap dengan tata rias, keberanian siswa saat tampil di atas panggung, hingga ekspresi atau gaya siswa untuk menarik perhatian dua dewan juri yang profesional di bidangnya. Muhammad Khalid memberitakan dari Sidoarjo, Jawa Timur.